Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jenny Ginanjar. Saya bersama rekan saya. Hernilan Anastasia. Oke, dalam kegiatan praobservasi kegiatan CGP Angkatan 10 DKI Jakarta. Oke, langsung saja kepada praobservasi yang akan saya lakukan bersama beliau. Tanda dipotong nih aja. Oke, 1, 2, 3. Oke, assalamualaikum Bu Nilan. Selamat siang. Selamat siang Pak Jen. Bagaimana keadaannya Bu Nilan nih? Aduh, lagi batuk nih Pak. Batuk, tapi semangat, tetap semangat. Tapi kan? selalu semangat. Tapi kayaknya saya lihat-lihat Bu Nilan ada sebuah kegelisahan itu yang mungkin lebih enak kita obrolkan gitu atau bagaimana? Betul Pak, Bapak jadi tahu aja kalau saya lagi mengalami kegelisahan di kelas saya nih. Seperti itu. Apa tuh kegelisahan yang Ibu rasakan di kelas? Iya, kita kan baru melakukan pembelajaran kan hampir 2 minggu ya Pak ya, gitu kan, di kelas yang baru juga. Saya merasakan kegelisahan, mengapa ya pembelajaran yang saya lakukan ini tidak melibatkan siswa terlalu aktif gitu Pak. Jadi saya pengen banget nih di kelas saya ini siswa-siswa semuanya terlibat aktif. Terus juga saya pengen juga pembelajaran anak itu ya kalau anak bisa menggambar ya menggambar, kalau anak bisanya hanya untuk membuat poster ya membuat poster kayak gitu. Itu sih Pak ya jadi kegalauan saya gitu. Oh, galaunya berarti kalau anak itu yang suka gambar kita masukkan ke pembelajaran gambar gitu, yang suka poster ke poster. Nah, jika menemukan seperti itu, apa sih langkah yang akan Ibu lakukan misalkan seperti itu yang ada di benak Ibu? Nah kalau langkah saya pertama ya pasti saya melakukan observasi dulu di kelas. Terus timbullah kegelisahan saya dan bertemu sama Pak Jenny nih untuk melakukan coaching gitu ya Pak ya. Nah saya berharap di coaching ini nih Pak, saya dapat sesuatu hal yang tanpa disadari saya tergugah sendiri, oh saya menemukan jawabannya nih gitu. Mudah-mudahan ya Bu kita dapat menemukan istilah itu pembelajaran yang sebenarnya Ibu itu inginkan seperti apa. Baik Pak Gitu. Jenny. Saya hanya membimbing, Ibu nanti yang memecahkan permasalahannya, dan saya hanya mengarahkan, mudah-mudahan arahan saya itu tepat dah seperti itu. Emang tujuan utama pembelajaran Ibu itu seperti apa sih yang ingin Ibu capai? Ya, tujuan pembelajaran saya nih membaca pemahaman anak nih Pak, gitu kan. Di kelas 4 ini menurut saya ini penting banget membaca pemahaman. Mengingat mereka kan nantinya kelas 5, mereka itu kan harus menghadapi AMBK gitu kan. Jadi saya mau melakukan persiapan dari sekarang nih Pak, gitu kan. Saya melihat beberapa anak murid saya yang memang hanya cuma sekedar bisa membaca tapi tidak terlalu memahami dengan isi bacaan gitu kan, sehingga saya jadi bingung gitu loh, nanti membuat pertanyaan takutnya tidak nyambung dengan apa yang mereka dipertanyakan sama soal dengan jawaban yang mereka jawab gitu Pak Jen. Oke, berarti saya garis bawahi area pengembangan yang hendak Ibu capai itu nalar anak gitu ya dalam membaca. Betul sekali Pak Jenny. Kira-kira nih ketika Ibu tahu seperti itu, apa sih penyebabnya gitu anak-anak kira-kira gitu, anak-anak bisa seperti itu? Kalau penyebabnya gitu, mungkin karena mereka ya kalau sudah bisa baca ya sudah gitu loh. Tapi menurut mereka tidak terlalu penting untuk membaca pemahaman. Mungkin menurut saya seperti itu sih Pak Jen gitu. Berarti masuk kurang latihan juga mungkin ya? Kurang melatih diri. Iya betul Pak. Jadi hanya membaca aja, tidak mengerti makna di dalamnya. Betul. Oke. Kira-kira sih apa yang akan Ibu lakukan gitu untuk mencapai tujuan yang Ibu akan lakukan? Iya, pastinya saya akan mengkombinasikan model pembelajaran yang dapat membaca pemahaman anak nih gitu kan. Saya sudah menemukan model pembelajarannya. Tapi saya bingung nih Pak Jen, pendekatan pembelajaran apa nih yang cocok sama model pembelajaran yang mau saya lakukan gitu. Kira-kira pembelajaran yang seperti apa sih yang Ibu inginkan ini? Iya, jadi makasih Pak Jen. Jadi pembelajaran yang berpihak pada murid, Pak, berpihak gitu. pada murid. Betul. Pembelajaran berpihak pada murid. Berarti ketika pembelajaran berpihak pada murid, harusnya pembelajaran itu menurut Ibu seperti apa? Ya, jadi pembelajaran berpihak pada murid di mana saya harus melihat minat anak,
kesiapan belajar anak gitu kan menjadi kebutuhan dasar mereka gitu. Jadi saya mau mengkombinasikan model pembelajaran yang menggunakan membaca pemahaman yang pastinya juga yang berpihak pada murid, yaitu melihat dari minatnya mereka. Oke, bisa masuk ke pembelajaran berdiferensiasi mungkin ya Bu. Seperti itu, jadi anak itu dilihat dari minatnya dan sebagainya gitu, sesuai mungkin potensi, karakter dan kemampuan anak itu sendiri. Betul. Dari hal itu, apakah Ibu sudah melakukan kegiatan gitu yang menuju ke tujuan yang akan Ibu capai? Oh iya, saya pernah sih Pak melakukan in-house training sebelumnya nih Pak. Saya pernah mendengar ada pembelajaran berdiferensiasi. Memang saya sendiri pun belum melakukan ya Pak ya, karena saya baru hanya sekedar mengetahui gitu kan. Nah kalau saya rasa di sini tuh diferensiasi ini apa ya? Anak itu dilibatkan aktif iya gitu kan, dan juga kita melakukan diferensiasinya itu tergantung sesuai kebutuhan. Kalau memang lagi membaca pemahaman, mungkin saya nanti akan menambahkan di diferensiasi prosesnya gitu, atau di produknya gitu. Anak membuat rangkuman, anak membuat infografis, anak membuat poster gitu sih Pak Jen. Luar biasa nih Ibu udah mengemukakan tentang bagaimana prosesnya akan dilakukan dari produk, dari prosesnya, kemudian hasilnya mungkin produk itu sendiri dan sebagainya gitu. Strategi Ibu ketika akan melakukan kegiatan itu kan ada tahapan-tahapannya. Mungkin strategi awalnya seperti apa yang akan Ibu lakukan? Oke, setelah coaching dari Bapak, langkah selanjutnya mungkin saya akan melakukan pembuatan RPP tentang pembelajaran berdiferensiasi. Yang sebelumnya saya juga sudah melakukan asesmen awal diagnostik anak gitu. Jadi bisa saya akan melakukan mana anak yang termasuk kategori visual gitu ya Pak, kinestetik dan audiovisual. Itu sih Pak Jenny. Wah, sudah bagus itu Ibu, sudah luar biasa. Sudah pemahaman Ibu juga dalam berdiferensiasi itu sudah muncul dan sebagainya. Tinggal mungkin nanti pelaksanaan kegiatannya. Betul. Kira-kira pelaksanaannya akan di hari apa atau di minggu berapa gitu Ibu akan melakukan itu? Saya akan melakukan pelaksanaannya di minggu depan sepertinya. Minggu depan. Betul. Berarti sebentar lagi nih, Sebentar minggu depan lagi. nggak kerasa gitu ya. Udah dipersiapkan RPP dan sebagainya? Setelah coaching ini mungkin akan saya melakukan persiapan Bapak. Tadi Ibu sudah sudah dapat gitu jawabannya dari Ibu, nanti mempersiapkan RPP-nya, langsung nanti melakukan kegiatan proses pembelajarannya. Mungkin nanti ketika Ibu melakukan proses pembelajaran nih, saya boleh kan masuk melihat, mengobservasi gitu. Boleh banget Pak. Bagaimana pembelajaran yang Ibu lakukan itu sudah sesuai dengan capaian tujuan Ibu atau boleh banget. Boleh banget. Terima kasih. Mungkin nanti di lain kesempatan di minggu depan saya akan melakukan observasi. Sekarang kita sedang melakukan kegiatan praobservasi, nanti observasi langsung. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar ya Bu. Terima kasih Pak Jenny. Saya selalu mendoakan Ibu selalu sehat, selalu bahagia, selalu semangat gitu, apalagi dalam mendidik putra-putri bangsa kita ini. Amin Pak Jenny. Oke, mungkin cukup sekian ya Ibu waktu kita, karena kebetulan mungkin Ibu ada kesibukan lain, saya juga ada kesibukan lain. Mudah-mudahan nanti di kesempatan waktu yang lain saat kita observasi kita bisa berdiskusi kembali seperti itu. Baik Pak Jen, terima kasih Pak Jen. Terima kasih Bu Nila, saya selalu. Sama-sama Pak Jen, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jenny Ginanjar. Saya ditemani oleh sebelah kanan saya Ibu Harmilan sebagai
Kemudian sebelah kiri saya ada Ibu Diani sebagai pengajar praktik yang mendampingi saya. Hari ini kami akan melakukan kegiatan pasca observasi. Langsung saja ke topik utama pasca observasi. Saya akan mengobservasi kegiatan yang telah Bu Nilan lakukan, pembelajaran yang telah Bu Nilan lakukan hari ini adalah kegiatan pasca observasi. Oke. Selamat siang Bu Nilan. Selamat siang Pak Jenny. Bagaimana kabarnya Bu Nilan? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat-sehat ya Bu Nilan. Pak Jenny gimana kabarnya? Alhamdulillah saya luar biasa. Insya Allah selalu baik. Amin. Amin. Begini Bu Nilan, dari hasil observasi yang telah kita lakukan, yang saya lakukan pada pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas gitu, saya ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan ke Ibu Nilan. Untuk materi observasi kemarin, materi apa ya Bu Nilan? Materi struktur kalimat argumentasi. Oke, struktur kalimat argumentasi. Menurut pendapat Bu Nilan setelah menyajikan pembelajaran itu, apa hasil yang Bu Nilan rasakan terhadap anak didik Bu Nilan? Ya baik, yang saya rasakan ya Pak Jenny, tentunya saya ngerasa begitu sangat luar biasa karena anak-anak terlibat aktif semua gitu kan. Saya juga melihat pembelajaran saya ini mengajak semua siswa gitu kan untuk dibagi melakukan kegiatan untuk melakukan kegiatan langsung, terus mereka mengamati video, mereka membaca pemahaman. Itu sih Pak Jen. Berarti di dalamnya sudah ada diferensiasi, betul? Betul sekali Pak Jen. Menurut Bu Nilan, apa proses pembelajaran yang Bu Nilan lakukan itu sudah sesuai dengan rencana pembelajaran yang dilakukan? Ya, sudah sangat sesuai sekali Pak Jen. Oke, kemudian dapatkah Bu Nilan menceritakan hal-hal apa saja yang dirasakan ketika dalam proses pembelajaran yang tadi disebutkan Bu Nilan? Ya, hal-hal yang saya rasakan ya yang menarik ya Bapak ya. Jadi anak-anak itu pembelajarannya sangat multi arah ya. Saya rasanya kayak gitu. Jadi anak diminta untuk menampilkan video, saya bertanya, mereka merespon dengan baik. Membaca juga mereka bisa membuat pertanyaan, teman-teman yang lainnya juga menjawab pertanyaan gitu kan. Itu membuat saya jadi merasa lebih senang, ternyata anak-anak tuh mau aktif dalam pembelajaran. Begitu juga saat saya melibatkan beberapa siswa untuk melakukan drama nih Bapak nih gitu kan. Drama, dan drama itu juga anak-anak mau mengungkapkan dari tujuan pembelajarannya, yaitu anak-anak memberikan argumennya dari kegiatan yang dilakukan anak-anak tersebut. Kayak gitu Pak Jen. Oke. Di sini saya bertanya lagi, apa sih kesulitan yang dihadapi menurut Ibu gitu? Apa kesulitan yang dihadapi siswa dalam proses pembelajaran yang Ibu lakukan? Kesulitannya ya Pak Jen ya pasti ada ya Pak Jen ya. Terlebih lagi di kelas saya ini kan ada 4 anak yang berkebutuhan khusus gitu kan. Jadi memang saya harus lebih bukan hanya terfokus kepada anak-anak yang lain gitu, tapi keempat ini juga saya harus membimbing gitu kan. Memang terasanya Pak Jen gitu kan, saya merasa di kelemahan saya ini saya menemukan kalau saya lebih pasif kepada anak-anak yang berkebutuhan khusus ini sendiri gitu. Jadi terfokus kepada anak-anak yang saya libatkan aktif gitu sih Pak Jen. Berarti itu kan kesulitan Ibu berarti ya? Iya betul. Tapi adakah kesulitan anak gitu yang Ibu lihat dalam proses pembelajaran tersebut? Kesulitannya sih ya pasti ada beberapa anak yang masih pasif sih Pak Jen. Cuman kalau bisa diukur cuma beberapa aja sih, cuma 1 sampai 3 lah. Dari kesulitan anak ataupun kesulitan Ibu sendiri, adakah alternatif untuk mengatasi kesulitan tersebut? Iya, kemungkinan nanti di pembelajaran berikutnya nih Pak Jen kan saya biasanya melakukan lembar pembagian tugas kelompok beserta tanggung jawabnya. Di situ paling nanti saya akan mengarahkan kepada kelompok tersebut untuk lebih memberikan tugas dan tanggung jawab kepada anak yang saya lihat pasif ini untuk mempunyai tanggung jawab yang lebih gitu. Semoga aja dari kegiatan tersebut
anak-anak yang tadi saya lihat pasif bisa jadi aktif kembali Pak Jen gitu di pembelajaran berikutnya. Itu luar biasa, bagus sekali Bu Mira. Mungkin selanjutnya yang saya tanyakan, identifikasi hal-hal yang telah mantap gitu kan, dan hal yang perlu diberikan peningkatan berdasarkan kegiatan yang baru Ibu lakukan, seperti apa? Hal-hal yang perlu saya tingkatkan ya Pak Jen ya. Saya yang tadi saya bilang mungkin saya akan melakukan saat membimbing penyelidikan pembagian kelompok itu sih Pak Jen, saya mungkin harus lebih melihat dengan teliti gitu kan, dan mungkin saya juga sudah tahu dari kegiatan pembelajaran saya yang seperti ini, nanti kedepannya anak-anak yang tadi saya temukan cenderung pasif itu saya arahkan kepada kelompok untuk memberikan tugas tanggung jawab yang lebih, itu sih Pak Jen. Berarti dalam kegiatan itu kan dibagi beberapa kelompok. Betul, itu untuk penentuan kelompoknya seperti apa ya? Penentuan kelompoknya memang sebelumnya di awal tahun ajaran saya memang sudah membagikan membagikan kelompok kerja gitu kepada anak. Nah, tinggal kita mengarahkan, biasanya dalam pembelajaran saya selalu melakukan siapa yang menjadi ketua, siapa yang menjadi notulen, siapa yang menjadi moderator, kayak gitu sih Pak Jen. Dari hasil tersebut, Ibu sih tujuannya sih ke arah mana sih? Ke arah peminat anaknya atau ke arah diferensiasinya yang Ibu kuatkan sebetulnya dalam RPP tersebut? Saya lebih kuatkan ke tujuan sih Pak Jen, lebih ke arah tujuan, tapi dengan menggunakan diferensiasi proses. Diferensiasi proses di dalamnya. Iya, betul. Mungkin catatan dari saya, apa yang Ibu telah lakukan sudah luar biasa, sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran itu sendiri. Saya melihat langsung bagaimana kegiatan anak itu memang sangat baik dilakukan, antusias anak. Mungkin ada beberapa yang disebutkan itu anak-anak yang berkebutuhan khusus, mungkin mereka agak sedikit kurang memahami, jadi ke kanan ke kiri gitu, tidak aktifnya luar biasa seperti itu. Tapi dari hal tersebut semua menurut saya itu cukup luar biasa, cukup baik. Terima kasih Bu Nilan telah memberikan waktu luangnya untuk kegiatan observasi ini. Mudah-mudahan pembelajaran yang diinginkan dan perbaikan pembelajaran ke depannya bisa membuat kita sebagai pendidik lebih bisa berfokus pada anak seperti itu. Terima kasih banyak ya Bu Nilan. Terima kasih Pak Jen sudah membimbing saya. Amin. Sekian dari kami untuk kegiatan pasca observasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.